Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan. Untuk melanjutkan pembelajaran tematik, di hari Selasa ini kita akan membahas subtema 2, yaitu mata pelajaran IPS. Pada subtema 1 kita juga sudah mempelajari IPS tentang letak geografis Indonesia dan juga letak astronomis Indonesia. Untuk melanjutkan pada subtema 2 ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, untuk kompetisi dasarnya sama seperti subtema 1 kemarin, yaitu karakteristik geografis Indonesia. Terus ada penampakan alam dan buatan serta penyebaran flora dan fauna. Jadi ketiga ini nanti kita akan bahas pada subtema 2. Yang pertama yaitu kita akan melanjutkan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran IPS tema A subtema 2. Bagi anak-anakku semua yang mempunyai buku paket, ya silahkan dibuka buku paketnya untuk subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Di situ nanti ada pokok bahasan tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang poin yang ke-1, yaitu peta kepadatan penduduk Indonesia. Di halaman 65 silakan anak-anak buka terlebih dahulu. Nah, di situ ada peta, ya, peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi. Nah, di situ ada beberapa provinsi yang ada pada wilayah Indonesia. Sedangkan yang ada di bawah ini kepadatan penduduk, nah, ada warna hijau, abu-abu, oranye, kuning, ya, ada merah. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah orang per kilometer persegi. Semisal warna hijau, ketika anak-anak amati pada warna hijau, di situ adalah Papua Barat. Nah, Papua Barat ini kalau kita lihat di peta kurang dari 10, artinya setiap 1 km persegi orang di situ adalah kurang dari 10. Maka kepadatan penduduk di Papua Barat itu sangat minim, kecil sekali. Beda lagi dibandingkan dengan warna merah ini. Ya, warna merah ini adalah warna berada di Provinsi DKI Jakarta, ini tempatnya di sini. Nah, setiap 1 km persegi itu lebih dari 1299 orang. Nah, banyak sekali. Nah, Pulau Jawa warna orange di antara 600 sampai 1299. Ini sumbernya diambil dari sensus penduduk tahun 2010. Ya. Untuk pada halaman 65 juga di bawah sendiri itu ada pernyataan atau pertanyaan. Berdasarkan peta tersebut, sebutkan provinsi yang padat penduduknya dan provinsi yang kurang padat penduduknya. Apakah sebaran penduduk di tiap provinsi di Indonesia itu merata? Jelaskan pendapatmu. Nah, di halaman 65 paling bawah itu anak-anak disuruh menjelaskan apakah sebaran penduduk di tiap provinsi tadi itu sama atau merata. Kalau iya, jelaskan dengan pendapat kalian sendiri. Begitu juga kalau tidak, jelaskan dengan pendapat kalian sendiri dengan bahasa-bahasa kalian. Ya, coba itu bisa dikerjakan, ya. Selanjutnya pada halaman 66, ya, di baliknya itu ada persebaran suku bangsa. Peta tentang persebaran suku bangsa di Pulau Sumatera. Nah, di situ dilihat anak-anak Pulau Sumatera
ada beberapa provinsi. Di sini Ustadz contohkan, Ustadz cari 3 provinsi, yaitu Aceh, Riau, dan Bengkulu. Di Aceh ini ada beberapa suku bangsa, ada suku Gayo, Alas. Nah, kalau kita lihat juga suku Karo. Nah, ini adalah suku-suku yang terletak di provinsi Aceh. Begitu juga di Riau. Nah, Riau di sini adalah suku Melayu. Di provinsi Bengkulu ada suku Rejang. Nah, jadi setiap provinsi itu bisa bermacam-macam suku bangsa. Ya, di buku itu halaman 66 ada tabel, ya di bawah sendiri itu ada nama suku dan juga letak provinsi. Mungkin kurang beberapa provinsi di situ, bisa anak-anak untuk cari sesuai dengan peta yang ada di atasnya. Selanjutnya di halaman 67 di sampingnya itu juga hampir sama, ada persebaran suku di Pulau Kalimantan dan juga di Pulau Sulawesi. Ya, seperti yang ada di buku paket. Nah, di video ini juga dijelaskan tentang peta Pulau Kalimantan dan juga peta Pulau Sulawesi, di mana pulau-pulau tersebut mempunyai provinsi dan juga setiap provinsi juga mempunyai suku bangsa. Nah, di situ bisa dicoba anak-anak tabelnya, ya dicari nama suku bangsa dan letak provinsinya di mana. Nah, itu untuk persebaran penduduk di wilayah Indonesia berdasarkan suku bangsa. Untuk selanjutnya kita akan membahas pada poin yang kedua, yaitu tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, anak-anak bisa buka pada halaman 75 tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Ini pernah kita bahas pada subtema 1 tentang persebaran flora dan fauna. Nah, kita akan bahas lagi pada subtema 2. Pertama, kita akan membahas wilayah Indonesia bagian barat, yaitu dengan tipe Asiatis. Wilayah Indonesia bagian barat itu apa saja? Ada Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini floranya adalah Rafflesia beringin raksasa. Begitu juga faunanya adalah harimau Sumatera dan badak Sumatera. Selain Pulau Sumatera ada Pulau Kalimantan. Nah, ada floranya adalah kayu samin, faunanya adalah pesut mahakam, biawak Kalimantan. Begitu juga di Pulau Jawa, termasuk bagian barat Indonesia, ada flora jati pinus, sedangkan faunanya adalah elang Jawa dan badak Jawa. Nah, inilah 3 pulau yang berada di kawasan Indonesia bagian barat yang dikenal dengan tipe Asiatis. Artinya apa? Yaitu tipenya atau coraknya, baik flora dan faunanya hampir mirip atau menyerupai kawasan Asia. Yang kedua, kita akan beralih pada wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu tentang tipe peralihan. Nah, kawasan Indonesia bagian tengah ada Pulau Sulawesi dengan floranya adalah anggrek putih, faunanya ada monyet, babi rusa, anoa. Selain Pulau Sulawesi ada Nusa Tenggara. Nah, Nusa Tenggara floranya adalah kayu putih, cendana, kemiri. Sedangkan faunanya ada ular, biawak, kura-kura. Setelah itu ada Maluku. Nah, Maluku ini floranya sagu, faunanya adalah burung kakak tua sama burung nuri. Nah, ini adalah Indonesia bagian tengah dengan tipe atau coraknya adalah corak peralihan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah wilayah Indonesia bagian timur, yaitu tipe Australis. Nah, wilayah Indonesia bagian timur itu adalah Papua dan sekitarnya. Papua floranya ada bakau, sagu, anggrek, faunanya adalah rusa, kanguru pohon, cendrawasih, burung kakak
tua. Nah, di Papua ini bercorak atau bertipe australis karena apa? Karena baik flora maupun faunanya hampir menyerupai atau mirip dengan kawasan negara Australia. Kalau kita lihat ada kanguru. Nah, kanguru ini ya identik dengan negara Australia. Nah, itu adalah 3 flora dan fauna dari kawasan Indonesia. Sekarang di poin yang ketiga kita akan membahas tentang kenampakan alam. Nah, anak-anak coba dibuka buku halaman 82 yaitu tentang kenampakan alam. Apa sih kenampakan alam itu? Nah, kenampakan alam ini adalah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kenampakan alam secara alami, yaitu lingkungan secara alami terbentuk tanpa ikut campur tangan manusia. Yaitu apa? Contohnya di situ ada pegunungan, ada sungai, terus ada danau. Yang kedua yaitu kenampakan alam buatan. Artinya ada lingkungan yang dibuat oleh manusia atau ikut campur tangan manusia. Seperti apa? Bendungan, taman, tempat umum. Nah, ini merupakan kenampakan buatan, yaitu dibuat oleh manusia. Ya, jadi 2 ini adalah kenampakan alam. Nah, nanti Ustadz akan contohkan 1 untuk kenampakan alam alami, yang 1 untuk kenampakan alam buatan. Untuk yang lainnya bisa dibuka di buku halaman 83, itu ada bermacam-macam kenampakan alam. Pegunungan. Nah, ini Ustadz contohkan pegunungan itu adalah kenampakan alam apa anak-anak? Yaitu kenampakan alam alami. Karena apa? Karena pegunungan itu terbentuk secara alami, yaitu secara ciptaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah pegunungan ini sama dengan gunung? Tidak, ya. Kalau pegunungan itu adalah rangkaian dari gunung-gunung yang sambung menyambung, jadi lebih dari 1 gunung yang nantinya sambung menyambung. Beda dengan gunung. Kalau gunung hanya 1, yaitu yang harus diperhatikan. Jadi tidak sama. Contoh pegunungan di Indonesia yaitu pegunungan Dieng di Pulau Jawa. Nah, ini adalah gambar dari pegunungan Diengnya di Pulau Jawa. Untuk bendungan, nah ini adalah kenampakan alam apa? Yaitu buatan. Karena apa? Karena ini dibuat atau ikut campur tangan manusia dalam pembuatannya. Bisa berupa urukan tanah, urukan batu, beton yang dibangun untuk menahan dan menampung air. Contoh bendungan yang ada di Jawa yaitu Bendungan Gondang di Jawa Tengah, tepatnya di Karanganyar. Ini adalah bendungan terkenal di Jawa Tengah. Nah, ini adalah gambar bendungan tersebut. Poin yang terakhir yang kita bahas yaitu poin keempat adalah keadaan iklim di Indonesia. Nah, sama seperti di halaman 82 yaitu di buku paket ya. Keadaan iklim di Indonesia ini hampir sama, yaitu keadaannya dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Nah, sebelum masuk ke 3 jenis iklim itu, kita harus tahu iklim itu apa. Nah, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Artinya iklim ini dipengaruhi oleh rata-rata cuaca yang begitu lama, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun, sehingga kita tahu iklim yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu dipengaruhi apa saja iklimnya? Ada iklim musim, ada iklim laut, dan yang ketiga adalah iklim panas yang kita sebut dengan tropis. Nah, iklim tersebut itu bisa berubah-ubah setiap periode tertentu. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan letaknya diapit oleh 2 samudra besar yang kemarin kita pelajari di subtema 1 itu. Nah,
ketiga jenis iklim tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Sehingga menjadikan Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Karena apa? Karena curah hujannya tinggi, maka air yang ada di Indonesia, perairan itu juga banyak, sehingga mengakibatkan Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Nah, itu adalah akibat dari adanya ketiga jenis iklim tersebut. Nah, itu ya sedikit untuk bahasan pada hari Selasa ini tentang mapel IPS, melanjutkan yang kemarin yaitu subtema 2. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anakku semua. Ya, pesan Ustadz masih sama, yaitu tetap semangat dalam belajarnya dimanapun anak-anak berada. Ya, tetap berdoa semoga wabah ini juga cepat selesai dan kita bisa bertemu dan berkumpul di sekolah, yaitu bersama-sama belajar bersama. Itu yang bisa Ustadz sampaikan. Salam rindu buat anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.